Selamat pagi, Shalom, sahabat-sahabat BBL TLW. Pada hari ini Kamis, tanggal 5 September 2024, kita akan belajar dengan tema memperbarui pikiran atau pembaharuan budi. Saya buka dengan Roma 12 ayat 2 dari terjemahan NLT. Jangan meniru perilaku dan adat istiadat dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubah, mentransformasi Anda menjadi pribadi baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Maka Anda akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita lahir baru, ada sesuatu yang harus kita lakukan sepanjang umur hidup kita adalah pembaharuan pikiran, pembaharuan budi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang memerdekakan itu kebenaran yang kita mengerti. Pembaharuan pikiran ditentukan oleh bagaimana kita mengerti firman Tuhan dan menggantikan pikiran lama kita dengan pikiran-pikiran baru Tuhan, yaitu firman-Nya yang kita mengerti. Dengan demikian, secara otomatis kita akan memiliki pikiran Kristus, kita akan memiliki karakter Kristus, kita akan memiliki wisdom-Nya Tuhan. Karena itu kuncinya bagaimana kita belajar memahami firman Tuhan. Firman Tuhan tentu kita belajar dari Alkitab. Yang pertama, baca Alkitab, kemudian baca juga beberapa terjemahan Alkitab. Di sekolah kami diajarkan meskipun kami membaca berbagai terjemahan Alkitab, yang menjadi pegangan utama King James Version. Mengapa? Karena King James itu Alkitab yang paling serupa, paling persis dengan aslinya. Contohnya, Mazmur 139 ayat 5 dari terjemahan baru berkata, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sementara dari Amplified Classic, ini biasanya lebih panjang dari terjemahan yang lain, berkata, engkau telah mengepung dan menutup aku dari belakang dan dari depan, dan telah menaruh tanganmu ke atasku. Dari New King James Version berkata, dari belakang dan dari depan engkau memagari aku dan menaruh tanganmu ke atasku. Mirip-mirip. Tetapi ketika kita baca di terjemahan The Passion Translation, dia berkata, engkau telah memasuki masa depanku untuk mempersiapkan jalan, dan dengan kebaikan hati engkau mengikuti aku untuk menyelamatkan aku dari bahaya masa laluku. Engkau telah meletakkan tanganmu kepadaku. The Passion Translation kelihatan lebih romantis, tetapi boleh untuk pelengkap, tetapi tidak untuk pegangan utama. Why? Karena The Passion Translation itu ditulis oleh satu orang. Sedangkan kalau yang lain enggak demikian. Beberapa tidak demikian, seperti King James dan lain-lainnya. Ada lagi Message Bible, itu juga penjelasan, jadi tidak bisa dipakai sebagai pegangan yang utama. Yang kedua, kemudian baca komentari. Kalau kita mau menggali lebih dalam, baca komentari, agar kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih akurat, latar belakang,
budaya pada saat itu dan sebagainya. Di dalam komentari kerap ada ayat-ayat dari perikop lainnya. Ketika menyelidikinya, maka kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Oh, ternyata budayanya begitu, sehingga dia berpikir demikian. Dan yang penting ketika kita akan menggali itu, lebih baik kita membaca satu perikop atau satu pasal, sehingga kita lebih bisa melihat gambaran besarnya. Contohnya dalam Roma 12 ayat 2, ketika saya membaca komentari, ternyata di situ dikatakan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan serupa di sini adalah suskematiso, yang berarti untuk metode yang sama, sesuai dengan pola pikir yang sama. Kitab suci ini mengatakan kepada kita bahwa kita harus berpikir berbeda daripada orang-orang kafir ini. Kuncinya adalah pikiran kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Karena Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti yang ia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah dia. Kemudian di komentari mengatakan bahwa Roma 12 ayat 2 ini, pembaharuan budi itu seperti ulat menjadi kupu-kupu. Jadi asalnya ulat yang jelek, yang menjijikkan, ketika mengalami pembaharuan budi menjadi seperti kupu-kupu yang cantik, yang serupa dengan Kristus. Kemudian Paulus juga menegaskan adalah mungkin untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk tujuan kita diselamatkan. Namun ada orang-orang yang hidupnya tidak diserahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya ketika kita melakukan pengorbanan total dari setiap bidang kehidupan kita, kita mulai melihat kehendak Tuhan yang sempurna terwujud melalui kehidupan kita. Nah, ketika kita membaca komentarnya, seperti yang terakhir ini, saya sejak ada pembacaan satu perikop, saya setiap kali belajar, saya mencatat komentari, kemudian saya share di grup. Itu kan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Dan kerap kali juga melihat bahasa asli yang dipakai. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu jauh lebih kaya daripada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Seperti kalau bahasa Inggris mengatakan kasih itu love. Bahasa Inggris mengatakan saya cinta istriku, saya menyukai ice cream, saya menyayangi anjing saya, semua dengan menggunakan kata love. Tetapi ketika kita membaca bahasa aslinya, ternyata kasih itu ada berbagai macam. Ada agape, kasih Allah kepada kita yang tanpa syarat. Ada kasih eros, kasih yang kasih manusia, lebih ke nafsu, seperti itu. Ada filia, kasih antar saudara. Nah, dengan mempelajari ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Kemudian kita bisa membaca ayat secara paralel. Ada apps Bible Hub. Salah satu apps yang bagus untuk menyelidiki ayat secara paralel dari berbagai terjemahan. Ketika saya membaca Hosea 4 ayat 6, kita hafal sekali. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ternyata kata binasa itu di dalam literal translation itu menggunakan kata cut off. Artinya memotong atau terpotong. Oh, ternyata umat Tuhan itu binasa, tidak diberkati
karena dia terpotong dari Allah, terpisah dari Allah, tidak mengenal Allah. Akibatnya dia kurang pengetahuan, kurang kesehatan, kurang hikmat, kurang uang, kurang bermacam-macam karena terpotong. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang baru. Kemudian bagaimana cara lain supaya kita bisa mengerti apa sih, bagaimana kita bisa memperbarui pikiran kita sesuai dengan pikirannya Tuhan. Belajar dari kesaksian orang lain. Satu hal yang menarik tentang kesaksian, kalau Tuhan pernah melakukannya dulu, itu nubuatan bagi kita bahwa Dia mau melakukannya lagi. Dulu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, berarti sekarang pun Yesus mau menyembuhkan orang-orang sakit. Dulu Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Sekarang pun Tuhan mau melipat gandakannya. Seperti Bu Yanske bercerita, teman-teman kadang-kadang ada yang datang ke TLW enggak tiba-tiba tanpa daftar. Dan Bu Yanske bersaksi, kadangkala ya Bu, yang daftar itu cuma 80. Sebetulnya saya itu masak ya untuk 80 orang. Tapi ternyata yang hadir 100 kok ya cukup. Nah, ternyata Bu Yanske membuktikan dan kita semua menjadi saksinya. Tuhan mau melipat gandakan apa yang dulu Yesus lakukan, sekarang juga dilakukan di kehidupan kita saat ini. That's why saya suka membaca dan mendengar kesaksian. Saya suka membaca buku, saya suka mendengar pengajaran yang baik karena saya bisa belajar dari pengalaman dan kesaksian para jenderal iman. Dengarkan khotbah mereka, baca kesaksian tentang mereka. Itu menolong kita tahu apa yang Tuhan mau tanpa kita harus jatuh bangun dalam mempelajarinya. Itulah gunanya belajar dari sejarah, supaya kita tidak perlu mengulangi hal yang sama. Andrew Wommack selalu mengatakan, sebaiknya kamu tuh sekolah. Why? Karena di sekolah itu kita diberikan pelajaran-pelajaran oleh guru-guru, bahkan Andrew bicara, pelajaran yang diberikan oleh Andrew itu dari hasil pengalaman Andrew selama 40 tahun. Bahkan kalau sampai sekarang sudah 55 tahun. Nah, kita kan nggak usah jatuh bangun mengalami kesalahan-kesalahan Andrew. Sekarang Andrew itu mengajarkan kepada kita sudah matangnya. Prinsipnya begini, caranya begini. Dulu saya salah begini karena ini. Kita bisa belajar dari kesalahan guru-guru tanpa kita harus mengalami. Jadi kita bisa mengalami percepatan. Suatu ketika Dr. Lester Sumrall itu bercerita bahwa pada suatu ketika mereka mengadakan seperti retreat begitu, ada seorang pendeta muda mendatangi Dr. Lester Sumrall. Dia bilang, minta supaya Dr. Lester Sumrall datang ke kamarnya karena istrinya kepalanya sakit luar biasa sampai dia berteriak-teriak tidak tahan. Jadi Dr. Lester Sumrall datang ke kamar pendeta muda ini. Ketika pintu kamar dibuka, begitu Dr. Lester Sumrall melangkah ke kamar itu, sakitnya langsung sembuh. Why? Ternyata karena Dr. Lester Sumrall itu punya dominion, punya kuasa, sehingga ketika dia masuk ke kamar itu, belum didoakan, belum ditumpangi tangan, iblisnya sudah langsung kabur. Ini kan sesuatu pelajaran, oh ternyata begitu ya. Kalau seseorang punya hubungan yang sedemikian dekat dengan Tuhan dan dia bisa mengalirkan kuasa Tuhan sedemikian, ternyata otoritasnya itu mempengaruhi orang-orang
di sekelilingnya. Itu kan menjadi sebuah ide. Oh, berarti harusnya target kita, goal kita, kita juga bisa punya kedekatan dengan Tuhan sehingga kita bisa mencapai apa yang dicapai oleh Dr. Lester Sumrall. Karena kalau dulu ada jenderal iman yang bisa sampai ke level itu, artinya kita pun bisa. Masalahnya mau nggak kita bayar harga? Itu menjadikan sebuah ide baru. Belajar dan dari sharing dan kesaksian teman-teman kita. Beberapa hari yang lalu saya mengalami sebuah peristiwa. Kami punya mobil Eropa. Tahu mobil Eropa cantik, keren. Tapi kalau sudah lama, perbaikannya, spare part-nya mahal, susah carinya dan sebagainya. Kami mau jual. Kemudian ada yang sudah datang, sudah kasih DP. Oke, besok mau dilunasi. Ternyata keesokan harinya orangnya balik lagi, dia minta batal. Dan di mana-mana ketika kemarin juga dia kasih DP sudah janjian. Kalau kamu batal, DP hangus ya. Iya. Tapi ternyata orang itu balik lagi minta DP-nya. Terus Pak Indra cerita ke saya. Orangnya minta balik DP-nya. Sudah enggak apa-apa, balikin aja lah. Ngapain ribut, duit gak seberapa. Saya ingat pada waktu Bu Heni bercerita, bersaksi, bagaimana ketika itu ada orang yang seharusnya kontrak ruko mereka harusnya 6 tahun bayar tiap 2 tahun, tetapi mereka memutuskan kontrak sepihak. Dan Bu Heni bersaksi, ternyata mereka nggak mau ribut, ya sudah diputus gak apa-apa. Dapat penyewa dengan harga yang lebih baik. Saya ingat kesaksian itu, saya bilang Pak Indra, udah gak apa-apa. Nanti kita dapat pembeli yang lebih baik harganya. Kalau Tuhan melakukannya untuk Pak Iwan dan Bu Heni, Tuhan akan melakukannya untuk kita. Bener, 2 hari kemudian ada yang datang, lihat, suka, harganya lebih bagus. Tapi oke, dia bilang mau transfer, belum juga transfer. Pada saat itu saya juga kepikiran, aduh beneran gak ya ini gitu. Karena agak trauma dikit, kemarin udah dibatalin. Jadi pada waktu itu saya mau pergi. Ketika pergi ada perasaan, aduh bener gak ya. Tapi ketika di sekolah, Dave teman sekolah saya itu bersaksi. Dan ada satu kalimat yang menginspirasi saya. Yesus itu gak pernah prank kita. Jadi sementara saya pergi, ada pikiran gitu, saya berkali-kali bilang, Yesus gak pernah prank kita. Yesus gak pernah prank kita. What happened? Ketika saya pulang, saya lihat Pak Indra dengan orangnya lagi bertransaksi dan transfer masuk harga lebih bagus. Karena saya mendengarkan kesaksian teman-teman, saya memahami karakter Tuhan dengan lebih baik melalui pengalaman teman lain. Kemudian pada saat ini kita bisa belajar dengan sangat mudah. Kita bisa memilih belajar apa saja. Salah satunya pengajaran kita ini ada di Spotify, terus khotbah-khotbah TLW juga ada di YouTube. Kalau mau belajar, kita bisa buka YouTube. Jangan asal didengarkan. Kalau kita klik judulnya, di bawah itu ada pilihan untuk buka transkrip. Dan itu menolong sekali. Kadang-kadang kan kalau orang khotbah itu menyebutkan ayat atau mengatakan sesuatu nggak terlalu jelas. Buka transkripnya. Kita bisa baca, oh tadi itu ayat sekian. Kita catat. Selesai dengerin khotbah, kita bisa selidiki. Dan kita mendapatkan pewahyuan yang baru, mungkin yang berbeda dengan apa yang didapatkan oleh si pengkhotbah. Belajar itu membuat
pengetahuan kita bertambah banyak. Saat pengetahuan kita baik tentang firman maupun pengetahuan natural bertambah banyak, kita itu ibarat naik tangga. Saya suka sekali dengan ilustrasi apartemen. Ada beberapa teman yang pernah ke apartemen saya di Surabaya. Saat di lantai dasar, di lantai paling bawah, apa yang dilihat? Apartemen saya itu persis di belakangnya satu halaman sih dengan Pakuwon Mall. Jadi kalau di lantai paling bawah yang dilihat ya mall. Tetapi kalau kita naik ke lantai 32 di apartemen saya, apa yang kita lihat dari ketinggian? Kita bisa lihat jembatan Suramadu dari kejauhan. Kita bisa melihat Tunjungan Plaza. Pandangannya lebih luas. Demikian juga dengan kita. Ketika pengetahuan kita, baik tentang firman, baik tentang pengetahuan natural, wisdom Tuhan itu lebih mudah kita terima. Roh Kudus itu lebih mudah ngajarin kita karena kita ngerti banyak hal. Sehingga kita bisa memiliki pandangan yang lebih luas. Akibatnya keputusan-keputusan kita menjadi lebih baik dan lebih bijak. Quote dari T.D. Jakes yang terkenal, "You can explain to a turtle giraffe decision." Anda tidak dapat menjelaskan kepada kura-kura keputusan sang jerapah. Kura-kura kan pendek. Di bawah lihatnya itu ya tanah cuma 2 meter di depannya. Tetapi jerapah itu tinggi sehingga pandangannya lebih luas. Tetapi ketika kura-kura ini diangkat, Pak Iwan pernah ini khotbah tentang kura-kura yang ditaruh di atas pagar, pandangannya luas. Dia tidak kalah sekarang pandangannya dengan sang jerapah. Karena itu, ketika kita belajar, ibarat kita naik pagar, kita naik lebih tinggi, kita menjadi lebih bijak. Ada satu kesaksian lagi, beberapa waktu yang lalu saya sudah bersaksi, saya bercerita. Ketika sertifikat saya yang ada di cabang perusahaan kami itu ternyata belum diserahkan ke pusat, dan orang Jawa bilang kesingsal, tidak hilang tapi tidak ada. Dan saya pernah punya pengalaman ketika mengurus sertifikat hilang, mahalnya luar biasa, sulitnya luar biasa karena tidak semua notaris mau pakai sidang pengadilan. Kalau dulu saya dengar seperti itu, saya akan galau, kepengen marah dan sebagainya. Tetapi karena saya sudah mendengar kesaksian dari Ibu Rebeka, saya tenang, saya tahu kalau Tuhan menolong kakaknya Bu Rebeka menemukan nota yang besar yang harus digantinya yang hilang, dan akhirnya ketemu, berarti sertifikat saya juga ketemu dan terbukti demikian. Yang terakhir, bergaul dengan teman-teman yang mengejar pengenalan akan Tuhan. Teman-teman yang ada di BPL sudah berada di tempat yang tepat, karena ini komunitas orang-orang yang mengejar Tuhan, yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih baik. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.